Kita akan membaca bersama-sama satu ayat tersebut, Roma pasal 12 ayat 2. Kita berdiri dan kita akan membaca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Puji Tuhan, satu ayat ini yang kita sudah bacakan merupakan satu pesan nasihat, ajakan, dorongan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat, akan juga kepada kita semua sebagai orang yang percaya, yang sudah hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu hal yang menjadi dasar dalam kehidupan kekristenan yang kita tidak boleh abaikan, tetapi harus terus kita alami dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu pada ayat ini sangat jelas dan sangat tegas Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di Roma, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Memang ketika kita melihat keadaan atau keberadaan dunia hari-hari ini begitu pesat perkembangan yang terjadi. Begitu banyak perubahan-perubahan yang tadi MC katakan, banyak perubahan-perubahan yang tidak menentu. Sama seperti kasus COVID-19 sudah sempat mengalami penurunan yang sangat drastis, tetapi tiba-tiba naik begitu signifikan. Dan banyak hal yang juga mengalami perubahan tidak menentu, tidak pasti. Bahkan musim-musim yang terjadi belakangan ini juga kita melihat banyak kali terjadi perubahan yang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan dan begitu deras, sehingga banyak tempat yang mengalami kebanjiran begitu hebat dan mengakibatkan dampak yang luar biasa di beberapa daerah. Dan juga ketika kita melihat di sisi lain dalam perkembangan zaman yang ada dalam dunia teknologi yang ya begitu luar biasa, begitu pesat kemajuan terjadi. Bahkan aspek-aspek lain yang saya tidak bisa sebutkan semua, tetapi satu hal di sini yang mempunyai kaitan dengan apa yang menjadi peringatan atau nasihat daripada Rasul Paulus. Ketika kita lihat realita kehidupan zaman sekarang ini, kemajuan teknologi yang begitu pesat, begitu banyak platform-platform atau media-media sosial yang ada yang mungkin di antara kita juga menikmati atau menggunakan, memanfaatkan hal tersebut. Tetapi di tengah-tengah kemajuan yang begitu cepat sehingga mudah diakses oleh berbagai kalangan, baik kalangan dewasa bahkan kalangan anak-anak, ada dampak baik secara positif maupun juga secara negatif. Tetapi ketika kita melihat beberapa teknologi yang bisa memberikan dampak secara negatif, yang mengakibatkan orang-orang Kristen secara khusus terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Ketika mengakses gambar-gambar tertentu yang mengandung unsur pornografi, itu sangat mudah diakses. Anak-anak kecil juga bisa, karena seringkali tampil begitu saja, begitu mudah diakses. Begitupun juga ketika kita melihat atau menggunakan platform YouTube dan Facebook ya. Bahkan saya juga ketika buka tiba-tiba ada muncul sesuatu.
Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan. Nah, itu fenomena yang terjadi hari-hari ini. Yang bagi kita mungkin kita merasakan hal tersebut. Nah, oleh sebab itu di sini Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Roma, bahkan ini merupakan kebenaran firman Tuhan yang juga disampaikan bagi kita semua sebagai orang percaya. Di tengah-tengah kehidupan kita ada begitu banyak pengaruh-pengaruh dunia yang begitu banyak juga orang Kristen yang pada akhirnya kandas imannya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan dalam kesempatan ini mengingatkan kembali. Mungkin kita sudah beberapa kali atau banyak kali mendengarkan ayat ini. Tetapi firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan kembali. Menyadarkan kita. Inilah keberadaan dunia yang semakin maju, bahkan semakin banyak perubahan-perubahan yang terjadi juga yang mengakibatkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pada akhirnya tergerus dengan keberadaan itu. Mengalami kemerosotan. Banyak penelitian-penelitian yang saya coba lihat. Saya coba untuk menulis sebuah artikel terkait dengan penggunaan teknologi di era digital ini. Karena saya pun melihat begitu luar biasa dampak bagi orang Kristen. Bahkan saya melihat juga hamba-hamba Tuhan tergerus dengan hal-hal yang bisa dikatakan duniawi. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan juga datang kepada kita memberikan nasihat agar kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saya coba melihat dari teks Yunaninya, kata menjadi serupa ini sum morpho neste. Diawali dengan kata sum. Kalau Bapak Ibu yang mungkin guru matematika atau fisika dan yang berkaitan dengan ilmu eksakta atau ilmu pasti tahu apa itu sum. 1 tambah 1 sum. 2. Sum itu sama dengan. Di sini diterjemahkan dengan serupa. Walaupun mungkin di sebelah kiri 1 tambah 1, di sebelah kanan 2. Beda angka-angka yang ada pada sisi kiri dan pada sisi kanan. Tetapi pada dasarnya sama. Itu tuh sum. Nah, begitu pun juga realita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seringkali keberadaan, sikap kehidupan kita, perilaku kita, cara kehidupan kita, gaya hidup kita seringkali sum dengan dunia ini. Serupa. Tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja itu terjadi. Itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan datang memperingatkan kepada kita, menyadarkan kembali. Kita harus mampu merefleksikan hidup kita ini, melihat dengan keberadaan yang ada di dalam dunia ini, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi seringkali kita tidak bisa mengetahui apa sih yang kita lakukan ini yang mungkin serupa dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Gaya-gaya dunia, kebiasaan-kebiasaan dunia. Memang dalam konteks ini Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat yang ada di Roma terkait dengan kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Roma. Mereka walaupun sudah menjadi Kristen, tetapi mereka masih memiliki kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kebiasaan-kebiasaan dulu ketika mereka belum jadi Kristen. Mereka masih melakukan tradisi-tradisi. Baik mereka jemaat yang ada di Roma, yang merupakan bangsa Yahudi maupun bangsa Romawi, bahkan juga ada bangsa Yunani. Masih ada kebiasaan-kebiasaan mereka. Memang manusia itu ketika dilahirkan dan dibesarkan di suatu tempat atau di suatu daerah atau di suatu bangsa, itu akan membentuk pola hidup, pola pikir, dan membentuk kebudayaan daripada seseorang. Itu tidak bisa diabaikan. Nah, oleh sebab itu, ketika mereka sudah menjadi Kristen,
Tidak dengan serta-merta kehidupan mereka mengalami perubahan. Tidak dengan serta-merta mereka mengalami perubahan. Nah, dalam perjalanan waktu ketika mereka sudah menjadi Kristen, Paulus melihat keberadaan kehidupan mereka jemaat yang ada di Roma. Bahkan kita juga sebagai orang Kristen, walaupun mungkin kita sudah sekian lama menjadi Kristen, belum tentu atau tidak dengan serta-merta kita langsung berubah menjadi seperti Kristus. Tidak. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat di Roma, bahkan firman Tuhan juga memperingatkan kepada kita. Kita harus mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Jangan menjadi serupa. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Wah, saya kalau lihat di media sosial, wah, sobaku hujat. Padahal orang Kristen. Bahkan mohon maaf, hamba Tuhan. Sobaku hujat. Karena ada sesuatu dan lain hal. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga melupakan esensi dari diri orang itu. Baik sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, bahkan sebagai hamba Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan, ingatkan dan sadarkan saya ketika saya akan melakukan sesuatu, ketika saya menyikapi sesuatu, jangan sampai saya menunjukkan sikap dunia. Saya berdoa. Karena itu, keadaan dunia ini yang sering kali memengaruhi kehidupan kita sebagai orang Kristen, merubah hidup kita, menggerus kehidupan kita secara rohani dan secara moralitas. Dalam dunia pendidikan, saya coba untuk melihat berbagai fenomena-fenomena yang ada terjadi dalam dunia pendidikan. Bahkan dalam dunia pendidikan banyak anak-anak atau peserta didik yang pada akhirnya mengalami kemerosotan secara moralitas. Diteliti, ada beberapa penelitian di Surabaya katanya, wah, penggunaan teknologi Indonesia itu masuk 10 besar, bahkan di satu penelitian, wah, masuk 2 besar penggunaan platform-platform tertentu. Dan melihat hasil daripada penelitian itu, ternyata ya kehidupan secara moralitasnya mengalami kemerosotan begitu drastis. Apalagi dengan keadaan sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, ya kan? Ini yang harus kita waspadai. Kita yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan. Kita sebagai orang yang seharusnya mampu merubah dunia ini, bukan dunia yang merubah hidup kita. Mungkin kita berpikir, ah, ini firman Tuhan ini, firman Tuhan yang sepertinya bukan bicara berkat. Tetapi ini sepertinya ya menasihatkan sesuatu yang saya sukar untuk melakukan hal itu. Tapi inilah firman Tuhan. Ingin mengubah kehidupan kita. Agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah keberadaan yang ada yang sering kali menjebak kehidupan kita. Sehingga kita melakukan hal-hal yang sama dengan dunia ini. Makanya Rasul Paulus mengatakan, berubahlah. Agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka kita harus berubah. Kita harus berubah. Katakan di kiri kananmu, kita harus berubah. Mungkin Anda berkata, saya sudah berubah. Perubahan itu bukan hanya sekali saja. Di sini di ayat ini, pada kata ini, dari kata Yunani transformasi. Perubahan transformasi. Trans itu kan melampaui. Formasi itu kan format, bentuk. Jadi kita harus mengalami perubahan yang melampaui standar. Jadi perubahan itu bukan hanya, saya hanya berubah 1, atau saya berubah 2, saya berubah 3, 5. Tidak. Harus melampaui standar. Sehingga benar-benar bentuk kita
kita yang dulu bentuk lama, hidup lama, kebiasaan lama, sifat-sifat lama, itu memang sudah berubah. Tidak sama lagi seperti bentuk yang lama, tetapi sudah menjadi bentuk yang baru. Makanya berubahlah oleh pembaharuan. Jadi berubah baharu. Bukan hanya berubah satu, tetapi masih lama secara esensi. Masih sama secara esensi. Memang benar-benar berubah. Mungkin kita pernah mendengar istilah metamorfosa. Kalau saya secara sederhana saja saya gambarkan seperti ulat. Kupu-kupu itu dulunya ulat. Tetapi ketika dia mengalami transformasi, maka dia sudah menjadi berubah bentuknya. Tidak lagi sama seperti dulunya adalah ulat. Ulat itu kan sangat berbeda dengan kupu-kupu. Ulat itu sesuatu yang menjijikkan, jelek, kotor. Ada sebagian orang kalau lihat ulat, wih, ya kan, jijik. Tapi lihat kalau ulat itu sudah mengalami perubahan, mengalami transformasi, sudah menjadi kupu-kupu, wah, indah kita akan lihat. Begitupun juga kehidupan kita dalam kekristenan. Ketika kita mengalami perubahan, kita bertobat, bukan bertobat begitu saja. Dulunya saya merokok, sekarang saya tidak merokok. Dulunya saya tukang bermain judi, sekarang saya tidak bermain judi. Bukan seperti itu. Tetapi benar-benar mengalami transformasi, mengalami perubahan bentuk. Tidak lagi sama seperti dulu. Betul-betul sudah berbeda. Sampai orang bilang begini, wah Ibu Dewi memang so berbeda. So memang nyanat sama. Sama dengan dulu, minta maaf. Ini hanya contoh saja. Atau saya, wah Samuel Lengkong dulunya, wah. Asontong Sadiki, Badara. Mari sekarang biarlah orang so kore-kore, orang so hina-hina. Puji Tuhan. Betul-betul sudah mengalami perubahan bentuk yang sangat signifikan. Sudah tidak sama lagi dengan bentuk yang lama. Ya memang ketika mengalami perubahan itu tidak dengan serta-merta. Ada proses yang seringkali menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan ketika kita mengalami perubahan bentuk. Bentuk esensi kita yang lama itu memang sudah berubah sama sekali. Bukan hanya sekedar menanggalkan jubah, tapi benar-benar secara format sudah berubah. Itulah perubahan yang sesungguhnya yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan di tengah-tengah perubahan zaman ini yang begitu pesat, kita pun juga harus mengalami perubahan. Sehingga apa? Kita tidak hanyut dengan keberadaan dunia. Kita tidak tergerus dengan keberadaan dunia. Dunia boleh mengalami perubahan. Kita pun harus mengalami perubahan. Tetapi perubahan menuju kepada gambaran Kristus. Tidak lagi sama seperti dulu. Saya harus mengulang-ulang ini supaya benar-benar paham kita. Bahwa kehidupan kekristenan harus terus mengalami perubahan. Ada progresivitas. Terus maju. Walaupun memang dalam perubahan itu pertumbuhan atau fase-fase tertentu dia pelan. Tetapi pada fase tertentu dia bisa saja secepat. Tapi terus harus ada perubahan. Bukan perubahannya dia naik, wah tiba-tiba naik, wah tiba-tiba turun. Tidak, dia harus terus maju. Biar dia pelan-pelan, tapi harus terus maju sampai pada memang bentuk yang memang Tuhan inginkan. Yaitu serupa dengan Kristus. Nah, sehingga ketika kita mengalami perubahan, mengalami transformasi itu, yang dikarenakan oleh budi. Jadi, bagaimana caranya bisa terjadi transformasi atau perubahan dalam kehidupan kita? Ini, kita harus memperbaharui budi kita.
Saya coba untuk melihat kata Budi ini, itu nous, pikiran. Jadi kita harus berubah pikiran kita, konsep kita berpikir, pola pikir kita, intelektualitas kita, itu harus rubah. Cara kita berpikir. Saya coba untuk merenungkan, kenapa ya? Ini mindset ini kita harus rubah sehingga bisa mengubah kehidupan kita. Saya orang yang tertarik dengan penelitian. Sehingga saya coba untuk merefleksikan hal tersebut dan saya menemukan bahwa sesungguhnya ini pola pikir kita. Pikiran kita inilah yang akan menggerakkan diri kita untuk melakukan sesuatu menjadi sebuah sikap, menjadi sebuah perilaku atau tindakan. Dan tindakan yang terus menerus kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan atau yang disebut dengan habit atau habitat. Nah, terus habitat itu akan menjadi yang namanya sebuah etos. Itu kalau sudah etos itu berarti sudah melekat, sudah menjadi format dalam dirinya, dalam hidupnya itu. Nah, oleh sebab itu diawali dengan pikiran kita. Untuk kita menjadi berubah, sehingga kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, maka ini dulu yang harus kita ubah. Pikiran-pikiran kita. Nah, bagaimana caranya pikiran kita bisa berubah? Mindset kita, konsep berpikir kita. Firmanlah yang bisa merubah itu. Ini. Firman. Isi. Buang dulu tuh yang lama itu. Itu pikiran-pikiran lama, pikiran kotor, pikiran jahat. Itu buang. Baru isi dengan firman. Ini sederhana, tetapi itu akan mengubah luar biasa dalam kehidupan. Ubah pikiran kita, ubah dengan firman. Sehingga yang dulunya, cuma diomongin sedikit, cuma raju. Kalau tidak sesuai dengan DP selera, maraju, tersinggung. Itu kan kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan duniawi. Tapi kalau orang yang punya mindset Kristus, mindset yang sesuai dengan firman, dia akan tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Dia akan tetap kuat menghadapi segala tantangan yang ada. Biar orang mau bikin apa, dia akan tetap bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Itu tuh gaya Kristus, itu tuh pikiran Kristus. Makanya Rasul Paulus kepada jemaat Filipi mengatakan, hendaklah kamu punya pikiran sama seperti Kristus. Bahkan Paulus juga mengatakan bahwa dia memiliki pikiran Kristus. Sehingga ketika dia menghadapi tantangan dalam kehidupan dan pelayanannya, dia mampu bertahan karena ada pikiran Kristus. Makanya dalam kehidupan kita, kita harus terus membuat pikiran ini dipenuhi dengan firman. Jangan cuma mau lihat-lihat tuh, sehingga ketika kita menghadapi persoalan, kita pun sama dengan apa yang kita baca, menjadi konsep pikiran kita. Tapi kalau kita baca terus firman dengan baik dan benar, maka pikiran kita itu akan pikiran yang mempunyai pikiran Kristus. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan dunia ini, kita akan tetap bertahan. Bahkan di sini di ayat 2 ini bagian terakhir, ketika kita mengalami pembaharuan budi, di sini Paulus menegaskan bahwa sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ketika kita mengalami pembaharuan budi, kita akan dapat membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang bukan. Manakah hal-hal sorgawi dan manakah hal-hal duniawi. Ketika kita mengalami perubahan, mengalami transformasi kehidupan kita, transformasi pikiran kita, kita akan menjadi semakin dewasa dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melihat fenomena-fenomena atau realita-realita yang ada yang terjadi di hadapan kita, maka kita bisa membedakan, wah,
Mana yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mana yang bukan kehendak Allah supaya kita tidak melakukan hal tersebut. Makanya di ayat ini di bagian terakhir dikatakan ada 3 kriteria kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saya tidak menguraikan satu persatu itu karena itu bagian tersendiri. Tapi pada kalimat atau pernyataan yang terakhir dikatakan yang sempurna. Itu dari kata Yunani teleos. Selain bisa diterjemahkan dengan kata sempurna, itu bisa diterjemahkan dengan kata lengkap, dengan kata utuh, dengan kata matang, dan juga bisa diterjemahkan dengan kata dewasa. Artinya ketika kita mengalami perubahan, bentuk yang dikarenakan kita mengalami ini, perubahan mindset kita, pikiran kita, dan kita akan mampu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan, dan mana kehendak Allah yang sempurna. Itu kedewasaan kita. Kita mampu memikirkan sesuatu mana yang merupakan kehendak Allah yang sempurna. Kata dewasa di sini, kata sempurna tadi saya katakan bisa diterjemahkan dengan kata dewasa. Kata dewasa itu bukan menunjukkan wah dia usianya sudah 40-50, bukan seperti itu. Tetapi kata dewasa ini lebih menunjuk kepada kualitas hidup daripada sesuatu atau seseorang. Kualitas hidup itu menunjukkan bahwa sudah bisa menunjukkan fungsi-fungsi. Kan kalau matang kan berarti sudah berfungsi dengan baik. Orang kalau dewasa, minta maaf, ketika manusia sudah berusia 17 atau 19 tahun dia sudah masuk dalam fase dewasa. Atau 17 kalau yang guru-guru pasti lebih tahu itu. Nah, dia dikatakan dewasa, minta maaf, kalau dia sudah menunjukkan perubahan secara fisik, minta maaf. Kalau dia wanita, pada tubuh tertentu dia sudah ada. Begitupun juga laki-laki juga sudah menunjukkan ini, ada kumis dan seterusnya. Saya tidak perlu mau jelaskan. Itu sudah dewasa. Artinya apa? Sudah berfungsi semua organ atau bagian-bagian pada diri seseorang itu. Nah, makanya kaitan dengan kehendak Allah ini, kehendak Allah yang sempurna, artinya dalam kehidupan seseorang sudah mampu menunjukkan fungsinya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupannya. Kira-kira bisa dipahami ini. Jadi kalau kita sudah mengalami perubahan dalam kehidupan kita, kita sudah mampu melihat realita, wah ini fenomena-fenomena dunia ini. Kita tidak boleh mengikuti fenomena-fenomena tersebut. Kita harus melakukan kehendak Allah. Kita sudah mampu membedakan mana yang dunia, mana yang rohani. Karena ada juga orang yang sudah bukan tidak bisa membedakan lagi, tapi mencampur baurkan antara yang rohani dan yang dunia. Abis itu pertama rohani, abis itu selesai rohani, rohana. Secampur-campur tuh rohani dan rohana. Nah, kalau kehidupan kita sudah mengalami transformasi, kita mengalami perubahan hidup karena konsep berpikir kita sudah paham kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan menghendaki kita memisahkan hidup kita daripada dunia ini. Walaupun kita masih berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh hidup sama seperti dunia ini. Sehingga apa? Tadi saya katakan kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah secara sempurna. Kita sudah mampu menunjukkan kehidupan kita, menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita menjalankan fungsi dalam kehidupan kita. Kita memanfaatkan kehidupan kita supaya kita menjadi berguna dan manfaat bagi banyak orang, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita menyanyikan lagu pujian. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup